Ledakan dahsyat yang diduga akibat kebocoran jaringan gas di perumahan mewah Kota Medan, Sumatera Utara pada 20 Juli lalu membuat publik terhenyak. Ironisnya, tragedi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa serupa terjadi di sejumlah daerah. Tak hanya merusak bangunan, insiden ini juga mengancam keselamatan warga. Tepat sehari sebelum ledakan dahsyat di Medan, Sumatera Utara, terjadi kebocoran pipa gas di kawasan Bungkal, Sambikerep, Kota Surabaya. Bocoran ini memicu semburan api dari saluran air di depan rumah warga. Tepat sebelum api muncul, warga mengaku mendengar suara ledakan dan melihat kepulan asap dari dalam gorong-gorong. Insiden ini berhasil ditangani tim PGN dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Normal ada asap di rumah itu karena apa gitu Pak? Karena apa? Ada apa ini? Ternyata kita lihat di saluran ada api gitu. Dari salah satu warga lari dari sebelah utara mendengar satu letusan. Oh, ada ledakan tadi? Iya, mendengar salah satu warga dari utara. Ya Allah, kebakaran di pipa gas di Nimbul. Ya Allah, cepet datang bantuan. Ya Allah, cepet datang bantuan. Tolonglah, kebakaran. 6 bulan sebelumnya atau pada Januari 2026, bocoran pipa gas menimbulkan ledakan dan kebakaran di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Insiden ini menyebabkan 10 orang terluka. Kobaran api berhasil dijinakkan setelah hampir 14 jam. Polda Riau menurunkan tim laboratorium forensik untuk melakukan analisis ilmiah di lokasi kejadian. Api di sekitar pipa yang terdampak telah sepenuhnya padam. Prioritas utama kami adalah memastikan pengamanan lokasi dan keselamatan masyarakat. Gas bocor di Mangga Besar. Pada Januari 2022, kobaran api juga muncul dari bawah gorong-gorong di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari instalasi gas yang saat itu baru dipasang di lokasi. Petugas bersama pihak PGN berhasil menutup aliran gas sebelum api meluas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Itu terjadi karena ada kebocoran gas atau pipa gas yang ada di gorong-gorong yang mana untuk mensuplai ke masyarakat gitu aja. Untuk api luar biasa tadi memang sampai kami mengerahkan dengan 10 unit pemadam kebakaran. Rangkaian insiden yang diduga berkaitan dengan kebocoran jaringan gas jadi pengingat bahwa di balik upaya memperluas pemanfaatan gas bumi, adanya tantangan mitigasi keamanan dan keselamatan warga. Direktur Utama PGN periode 2023 hingga 2025, Arief Setiawan Handoko, mengungkapkan hingga tahun 2025, PGN telah mengelola jaringan pipa sepanjang 33.000 km. Di mana 19.698 km diantaranya merupakan pipa jaringan gas atau jargas. Jaringan ini melayani lebih dari 830.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Dan pengelolaan pipa dengan panjang lebih dari 33.000 km. Bumi yang sudah terbangun dan beroperasi dengan wilayah operasi dan cakupan infrastruktur yang tersebar di 17 provinsi dan 74 kota atau kabupaten untuk melayani lebih dari 830.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Sementara itu pada periode 2025 hingga 2026, pemerintah menargetkan penambahan 115.264 sambungan rumah atau pelanggan baru yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan penambahan tersebut, jumlah pelanggan jaringan gas nasional diproyeksikan menembus angka 1 juta pelanggan. Sejalan dengan itu, perluasan jaringan gas juga didukung oleh Danantara sebagai upaya mempercepat realisasi ketahanan energi dengan mengurangi impor dan subsidi LPG. Penggunaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sejatinya membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat. Antara lain, biaya yang lebih terjangkau dibandingkan gas LPG, kemudahan dalam penggunaan, hingga sistem keamanan yang dinilai lebih baik dibandingkan tabung gas LPG. Meski demikian, rangkaian insiden kebocoran jaringan gas jadi pengingat bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. Pengawasan berkala serta mitigasi risiko dalam implementasi jaringan gas untuk rumah tangga jadi kunci agar pemanfaatan energi gas bumi bagi masyarakat tetap berjalan aman dan berkelanjutan. Tapi dari PGN sendiri, apakah ada mungkin monitoring terpusat ketika ada rumah yang pipanya bocor, ini bisa terdeteksi dari jauh mungkin Pak? Iya, baik. Ini
kami ajak ke sini, ini adalah sistem pemantauan jarak jauh PGN yang kita lakukan secara real time. Di sini secara real time. Di sini ini adalah command center untuk regional 1 yang meliputi beberapa wilayah yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Lampung dan Dumai. Ini adalah area operasi PGN di regional 1. Nah, ini di sini terlihat kan banyak notifikasi gitu ya. Nah, ini memperlihatkan kalau memang terjadi anomali dalam penyaluran akan keluar di sini early warning sistemnya. Jadi termasuk soal kebocoran, Pak? Termasuk soal kebocoran itu. Jadi itu kalau yang kuning-kuning itu pipa. Nah, ini pipa-pipa PGN. Ini kita ambil yang di Medan ya. Kita ambil yang di Medan. Nah, ini kalau kita klik gitu ya. Coba tolong satu diklik. Ini kita bisa mendapatkan properti berapa panjang pipa, spesifikasinya apa. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu posisi jaringan di Grand Polonia gitu ya, termasuk titik-titik pelanggannya. Lihat ini materialnya adalah PE, itu untuk ke pelanggan diameter 20 mm, pemilik PGN panjang 20 meter, jenis pipa distribusi, tahun konstruksi 2003. 2003? Iya benar, gitu, status beroperasi gitu ya. Ini jalannya di Komplek Grand Polonia Blok Y gitu. Artinya sudah hampir menuju 30 tahun Pak pemasangan dari jaringan gas yang ada di Grand Polonia. Apakah di rentang waktu yang sudah selama ini mungkin ada pergantian pipa secara berkala atau sebenarnya mekanisme maintenance-nya itu seperti apa? Untuk pipa PE sendiri sesuai standarisasi dari pabrik itu lifetime-nya adalah minimal 30 tahun. 30 tahun? Jadi memang ada pabrik itu PE itu ada yang mengeluarkan ini 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih. Tapi untuk case ini adalah 30 tahun. Memang kalau dia sudah mencapai lifetime-nya gitu ya, kita akan melakukan penggantian. Gitu. Kita secara berkala kita melakukan spot check karena PE sendiri itu memang hampir free maintenance gitu. Kecuali gitu ya, kecuali ada kerusakan yang diakibatkan dari pihak luar. Tapi kita tetap melakukan patroli secara reguler, paling enggak antara 1 sampai 3 bulan sekali untuk memastikan tidak ada kebocoran pada jaringan. Dan terkonfirmasi seluruh komplek ya, seluruh rumah yang ada di perumahan Grand Polonia ini menggunakan jaringan gas pipa milik PGN. Betul. Ada 93 pelanggan gitu ya di perumahan Grand Polonia ini yang menjadi pelanggan PGN. Tapi memang bisa digunakan untuk kompor, genset juga Pak? Pada prinsipnya gitu ya, kita pemanfaatan gas itu bisa macam-macam. Tadi kan kompor, water heater paling tidak seperti itu. Water heater bisa. Genset memang beberapa genset untuk gas engine itu bisa menggunakan gas. Karena yang di TKP ledakan ini juga mengarah ke genset ya? Ada penggunaan genset. Bahwa betul untuk di Grand Polonia sendiri ini menjadi kali pertama adanya ledakan Pak yang diduga kuat karena kebocoran gas yang ada di bawah tanah. Tetapi kita masih ingat betul bahwa di tahun 2024 ada beberapa bangunan yang kemudian meledak juga karena dugaan kuat kebocoran gas, tetapi memang karena ada oknum yang mencuri pipa dari jaringan gas itu sendiri. Apa langkah PGN ke depan untuk memastikan bahwa jaringan gas yang masuk ke dalam PSN ini tetap dapat berjalan, tetapi keamanannya juga ini dipastikan untuk masyarakat? Iya, memang kita gitu ya, kita biasa itu secara reguler melakukan patroli rutin gitu ya. Dan yang kejadian kali itu benar gitu ya, itu akibat vandalisme gitu ya. Memang kita tidak bisa mengontrol terkait hal tersebut, tapi upaya-upaya pencegahan kita gitu ya, lesson learned dari hal itu, kita punya PKS dengan kepolisian dan TNI Polri untuk melakukan penjagaan pengamanan lingkungan gitu. Dan juga kita melakukan NCAP gitu ya untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah tidak berlangganan, jadi memastikan kejadian itu tidak berulang. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak Andi. Mohon maaf harus saya tanyakan karena ini menjadi perhatian publik, ledakan yang terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Grand Polonia. Ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, Pak. Dan memang sudah terkonfirmasi ada dugaan kebocoran, termasuk pipa ini adalah milik PGN. Pertanyaan saya, apakah ketika proses hukum nanti berjalan dan melahirkan suatu kesimpulan,
PGN sebagai pihak instalator siap untuk bertanggung jawab, Pak? Jadi tadi yang pasti kami dari PGN menyampaikan duka cita yang mendalam dan bela sungkawa ya terhadap korban dan keluarga korban terkait hal ini gitu ya. Tentunya kami sampai dengan saat ini terus mendukung upaya-upaya kepolisian untuk tadi menindaklanjuti lah terkait hal ini, investigasi lanjut. Kami juga mendukung kebutuhan data, operasional dan sebagainya supaya ini bisa menjadi jelas juga. Benarkah pipa itu tahan? Jadi PGN ini harus melakukan evaluasi total di sana terhadap kebenaran instalasi mereka yang dulu pasang dengan yang ada sekarang.